Ya, membahas lebih dalam mengenai kasus dokter gigi yang membuka praktik aborsi ini, kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Pimpinan Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, Prof. Budi Wiweko. Halo, selamat siang Prof. Budi. Ya, selamat siang, Mbak Ellen. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami, Prof. Terkait dengan izin praktik ilegal, salah satunya aborsi. Seperti apa sebenarnya aturan yang berlaku di dunia kesehatan? Ya, terima kasih Mbak Ellen. Pertama-tama tentu POGI sebagai organisasi profesi di bidang kesehatan reproduksi ya, bagian dari Ikatan Dokter Indonesia, kita mengecam ya praktek aborsi yang dilakukan ya di Kota Bali ini. Karena aborsi jelas ya dilarang oleh etik dan dilarang oleh peraturan yang ada di negara kita, baik di Undang-Undang Kesehatan 36 tahun 2009 maupun PP 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Aborsi semua dilarang, tidak boleh dilakukan aborsi. Hanya ada dua pengecualian atas larangan aborsi. Yaitu yang pertama, aborsi boleh dilakukan pada atas indikasi kedaruratan ibu dan atau janin. Dan yang kedua adalah atas indikasi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis. Jadi aborsi boleh dilakukan bila kondisi kehamilan membahayakan kesehatan ibu atau membahayakan janin, atau janinnya mengalami kecacatan kelainan genetik yang tidak bisa dikoreksi sehingga menyulitkan hidupnya ketika janin itu dilahirkan di dunia. Nah, ini kira-kira Mbak Ellen, aturan-aturan yang ada terkait dengan tindakan aborsi di Indonesia. Baik, itu tadi aturan-aturannya. Lantas bagaimana dengan pengawasan terkait dengan izin praktik para dokter ini? Karena masih banyak sekali ini marak terjadi praktik dokter-dokter ilegal seperti ini, Prof. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya turunan dari peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 adalah peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2016. Ya, jelas di sana disebutkan bahwa aborsi itu ya pengecualian ya, dua pengecualian atas larangan aborsi boleh dilakukan atau bisa dilakukan dengan tiga kata kunci yang penting, yaitu aborsi harus dilakukan dengan aman, sehat, dan bertanggung jawab ya. Aman, sehat, dan bertanggung jawab. Apa itu aman, sehat, dan bertanggung jawab? Ya, aborsi harus dilakukan sesuai dengan standar praktik medis dan atas indikasi tadi. Indikasi hanya dua, kedaruratan ibu dan janin serta korban perkosaan. Yang ketiga, siapa yang boleh melakukan? Yang boleh melakukan adalah tenaga medis ya yang sudah dilatih pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah serta dilakukan mendapatkan akreditasi dari pemerintah. Oleh karena itu pengawasannya pun dilakukan oleh pemerintah ya, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat atau Dinas Kesehatan Provinsi setempat ya. Organisasi profesi pun melakukan pembinaan ya terhadap anggotanya. Bila anggotanya kedapatan ya melakukan tindakan yang melanggar, tentunya kita akan memanggil yang bersangkutan ya, kemudian melaporkan ya, kita lihat apakah ini melanggar etik ya ataukah ini ada melanggar disiplin ya. Kalau aborsi jelas ini melanggar hukum ya, sehingga itu ranahnya ada ranahnya kepolisian. Saya kira demikian Mbak Erna. Baik, harus tenaga kesehatan yang berakreditasi tentunya. Namun berkaca pada kasus aborsi ilegal di Bali, apakah mungkin bahwa profesi dokter gigi ini belajar secara otodidak atau ada kemungkinan bahwa dia belajar dari dokter kandungan misalnya ini, Prof? Wah, itu saya tidak tahu ya informasi seperti apa. Saya kira nanti teman-teman di Kota Bali ya yang akan melakukan investigasi ya, terutama Dinas Kesehatan saya kira. Itu dibantu oleh organisasi profesi. Baik, memang masih dalam tahapan investigasi ya tentunya. Tapi dari kacamata Anda, langkah apa yang memang harus diambil oleh pemerintah dan juga asosiasi dokter ini misalnya untuk mencegah praktik-praktik ilegal ini kembali terjadi? Ya, nomor satu adalah ya kita sudah punya aturan. Ya, kita sudah punya aturan yang kita jadikan pegangan sekarang adalah Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, kemudian juga PP 61 2014, PMK 3 2016.
Walaupun ada lagi Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP yang masih akan berlaku tahun 2026, tapi semua itu adalah peraturan, regulasi yang khusus ya mengawal tindakan dua pengecualian larangan atas tindakan aborsi. Oleh karena itu perlu ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti adalah pemerintah ya dalam hal ini Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan dan organisasi profesi dalam hal ini POGI untuk berkolaborasi yang menunjuk fasilitas kesehatan, Fasiankes mana yang boleh melakukan tindakan aborsi yang tadi ya ada dua pengecualian atas larangan aborsi. Harus segera ditunjuk mana vaskes yang boleh melakukan. Dan itu adalah vaskes pemerintah tentunya. Yang kedua, siapa tenaga medis yang boleh melakukan? Itu harus dilakukan pelatihan, training ya di center-center, di vaskes yang ditunjuk, yang ditetapkan oleh pemerintah, tentu sesuai dengan standar. Standar pemerintah sudah membuatnya, ya bersama dengan POGI ada namanya asuhan keguguran, asuhan pra dan pasca keguguran, bagaimana melakukan konseling sebelum keguguran, bagaimana melakukan konseling pasca keguguran, dan sebagainya. Saya kira ini aturan kita mengawal regulasi. Dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mencegah di hulu. Ya, di hulu ini sangat penting bagaimana pendidikan kesehatan reproduksi. Bagaimana kita mencegah ya kehamilan-kehamilan yang tidak diinginkan. Bagaimana kita mencegah kehamilan remaja, meningkatkan cakupan angka kontrasepsi dan seterusnya. Saya kira di hulu ini sangat penting. Penanganan kekerasan seksual pada perempuan. Bagaimana kita menyadarkan ya membangun center-center kekerasan seksual terhadap perempuan, menyadarkan perempuan-perempuan agar tidak takut lapor, ada konselornya dan seperti itu. Saya kira ini harus tindakan yang sangat komprehensif. Demikian, Mbak. Baik, selain praktik aborsi, praktik ilegal seperti ini juga banyak. Menurut Anda, apakah memang harus ada langkah upaya hukum yang lebih ekstra lagi agar bisa memberikan efek jera? Ya, setuju saya. Artinya langkah hukum saya kira sudah ya, kita sudah melihat beberapa kasus ya ditangkap, diinvestigasi, kemudian dihukum ya secara pidana, ada hukumannya. Dan yang paling penting adalah segera lakukanlah peraturan-peraturan yang sudah ada, undang-undang, peraturan, permen yang sudah ada, segera dilakukan dengan pengawasan yang baik, ya, kerjasama yang baik dengan antara pemerintah, ya, dengan organisasi profesi. Saya kira ini akan mengawal itu semua dan segera ditunjuk, ditetapkan di vaskes mana perempuan ini bisa ya melakukan aborsi atas dua indikasi ya, kedaruratan janin dan ibu ataupun korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis. Saya kira demikian langkah-langkah yang harus dilakukan dan profesi pun sangat keras ya, kita sangat keras ya untuk menindak ya anggota kita yang melanggar hukum gitu ya saya kira. Baik, sebetulnya konsekuensinya kalau dari Asosiasi Kesehatan apakah juga izin profesinya juga dicabut atau seperti apa sebenarnya Pak? Ya, pasti. Ya, tentu ya seseorang yang melanggar etik saja kita berikan hukuman ya, yang melanggar disiplin berarti ini melanggar hukum ya. Kalau melanggar hukum saya kira sudah jelas ya. Sudah jelas ada hukumannya yang dilakukan di ranah pidana dan sudah pasti rekomendasi praktek yang dikeluarkan oleh organisasi profesi akan dicabut. Ya, tapi ini kan perlu diinvestigasi betul apakah ini memang benar dokter yang melakukan, apakah ini memang benar dokter gigi, apakah yang bersangkutan anggota organisasi profesi atau tidak, kita belum tahu ya. Investigasi harus dilakukan. Baik, kita tunggu hasil investigasinya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, Wakil Ketua Pimpinan Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, Profesor Budi Wiwoko di Berita Satu Siang hari ini.